berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja. Kali ini saya berjalan-jalan di wilayah Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dan saya melihat-lihat ternyata di kampus kesenian yang cukup terkenal di Jogja ini sedang mempersiapkan sebuah pemilihan rektor suksesi kepemimpinan yang kali ini tentu saja amat menarik. Nah pemirsa, saya di sana akan menemui Bapak Profesor Dr. M. Dwi Marianto dan juga seorang mahasiswa pasca sarjana ISI. Nah pemirsa, selamat menikmati. Nah pemirsa, ini saya sudah bertemu dengan calon rektor Institut Seni Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Dwi Marianto, M. Dwi Marianto. Dan juga saya juga bertemu dengan seorang mahasiswa pasca sarjana. Selamat berjumpa Pak Dwi Marianto. Selamat jumpa kembali. Mas Lindu. Ya. Wah ini gimana ini Pak Dwi Marianto? Saya dengar Pak Dwi Marianto ini kandidat terkuat ini untuk calon rektor Institut Seni Indonesia ini. Bisa dijelaskan Pak Dwi Marianto, karena kan sekarang ini kan sedang rame-ramenya orang memperbincangkan tentang pilihan langsung ini. Karena meskipun ada tarik-menarik juga ada yang menginginkan perwakilan di DPR dan sebagainya. Kalau di kampus gimana ini untuk pilihan rektor di ISI ini? Ya, yang pertama memang kalau soal pemilihan kan sekarang sedang meributkan mengenai pemilihan langsung dan tidak langsung. Kebetulan hari ini tadi di beberapa surat kabar orang membicarakan mengenai pilkada. Ada yang mau langsung, tapi beberapa fraksi itu maunya melalui DPRD. Nah ini nampaknya isu ini bagus untuk melihat isu yang sekarang terjadi pada pemilihan rektor di beberapa perguruan tinggi. Termasuk ISI ya? Ya, karena kan sekarang kan mekanismenya itu ada dua tahap. Yang pertama tahap grassroots, jadi dipilih oleh semua dosen. Kemudian setelah terpilih itu dipilih kembali oleh para anggota senat ditambah dengan wakil menteri pendidikan nasional. Jadi ini tidak langsung. Nah ini yang dalam beberapa kesempatan di beberapa lembaga ini memunculkan friksi, memunculkan ketegangan yang sebenarnya tidak perlu. Artinya kan kalau boleh dikritisi kan model-model istilahnya perwakilan dari Jakarta itu kan model lama itu Pak. Itu model baru. Model baru kalau lebih jelasnya kan. Itu konstelasi yang dewasa ini kalau menurut Pak itu kan memang lebih cocok yang pilihan langsung ya? Nah iya, soalnya kan dalam beberapa pemilihan pemilihan kepala daerah di beberapa daerah itu kan justru dengan pemilihan langsung itu kan menghasilkan pemimpin yang betul-betul mengakar. Ya seperti kayak di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, dulu di Solo, kan usaha langsung itu kan lebih murni, lebih spontan, tidak ada rekayasa. Nah ini paling bahaya kalau itu nanti di perwakilan. Ini yang paling bahaya. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Ya saya nggak tahu itu dijolimi atau tidak, tapi begini. Jadi pada tahun 2010 saya ikut dalam rektor. Dan ini sangat menarik. Pada waktu pemilihan tingkat grassroots, itu saya sedang berada di Taiwan, di Tainan. Jadi saya dapat kabar bahwa Anda dapat suara terbanyak dalam pemilihan di tingkat grassroots. Artinya kalau itu pilihan langsung gitu. Lalu di situ di Taiwan itu saya langsung
koordinasi dengan beberapa perwakilan mahasiswa Indonesia yang di Taiwan, minta masukan itu tuh apa saja yang bisa dipakai untuk isi kalau saya jadi dikasih kepercayaan untuk memimpin isi. Lalu ya saya ada menggalang ide-ide ya. Kemudian pulang. Nah pulang hari keempat setelah saya pulang itu pemilihan di tingkat senat. Jadi pada waktu itu saya betul-betul tidak mempunyai waktu untuk koordinasi, untuk menggalang dukungan, tidak punya sama sekali. Di tingkat senat ya? Di tingkat senat maupun pada waktu grassroots itu pun saya nggak punya cukup waktu. Tapi ternyata di grassroots didukung dan saya di senat atau gimana? Iya, saya dapat suara terbanyak pada waktu itu. Nah, di senat ini saya cuma mendapat suara yang sangat minimalis, sangat minimal. Dan di situ di senat waktu itu dipraktekkan model-model perwakilan dari Dignas itu ya? Belum, tapi gini, jadi itu perwakilannya jadi perwakilan senat. Ya, jadi senat. Itu belum yang sekarang ini. Jadi semua dipilih oleh para anggota senat. Nah, yang menarik pada waktu itu sebelum dipilih itu kami semua diminta untuk memaparkan visi misi. Nah itu lucu sekali menurut saya. Yang milih kan para dosen di tingkat awal. Kenapa tidak pada awal? Kemudian juga yang lucu pada waktu itu hasil pemilihan di tingkat awal itu tidak ada gunanya. Karena semua nggak ada gunanya. Karena misalnya dulu ada 6 orang, tetap aja diangkat 6. Nah sekarang lumayan, sekarang ada perkembangan. Ada 3 bakal calon rektor dipilih menjadi 3 berdasarkan suara terbanyak gitu. Jadi ada kemajuan lah, kemajuan ya. Meskipun kemajuannya seperti apa itu? Iya, mudah-mudahan ini diisi ini berjalan atas landasan fairness dan semua itu didasarkan pada minimal menggunakan lah. Ya orang seni kan biasanya tuh lebih kuat ya. Punya andalan pada perasaan. Iya. Dan Anda yang jelas tidak ingin tersandung batu yang sama itu ya. Iya, mudah-mudahan. Saya cuma berharap saja dan berusaha karena nih pada pemilihan kali ini saya mendapat suara jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2010. Tahap pertama sudah terjadi ya? Sudah terjadi. Dapat berapa suara? Jadi ini ada 6 bakal calon. Itu yang pertama, ranking pertama saya dapat 117 suara. 117 suara. Ya, kemudian dari berapa pemilih itu? Dari 303 pemilih. Itu dosen semua ya? Dosen semua. Tapi yang sah suaranya itu cuma 295. Yang ranking kedua itu Dr. Agus Burhan. Mendapat suara 75 suara. Lalu peringkat ketiga itu Profesor Iwayandana. Dia mendapat suara 40 suara saja ya. Ya, kemudian yang keempat Dr. Andre Indrawan dapat 35. Kemudian Dr. Sunarto 18, Dr. Reza Pandi dapat 10. Artinya 3 besar, yang paling besar Pak Dwi Marianto ya? Iya, jadi sekarang 3 orang, yaitu Profesor Iwayandana, Dr. Agus Burhan, dan saya sendiri. Nah sekarang ini akan diajukan ke Senat. Kelompok berdikari, yes. Kelompok berdikari, yes. Ya, memang itu kan ada semacam kritik dari luar Pak, bahwa ketika dulu ASRI itu selalu disebut-sebut sebagai kampus perjuangan, sebagai kampus yang syarat dengan nilai-nilai kebangsaan itu. Tapi sekarang ini kan isi kan nyaris hanya sebagai penonton itu. Gimana itu? Saya memimpikan yang beda. Jadi misalnya ya. Orang karawitan itu nanti seharusnya mereka latihannya di luar kampus, di luar
di luar kelas, membuat satu hari yang dibuat tetap gitu ya. Sehingga misalnya ada pelancong ke Jogja bisa ke situ gitu loh. Lalu di setiap fakultas itu ada tempat pajang atau tempat tampil yang betul kecil tapi cakri betul. Betul orang bisa memajang karya secara profesional seperti kalau memajang karya di museum. Jadi setiap masuk ke kampus itu ada pameran, ada pagelaran, ada bunyi, ada warna, ada aktivitas. Jadi itu kampusnya sangat menginspirasi. Bukan seperti masuk ke tempat untuk penyimpan mayat ya, yang cuma selalu nggak ada orang. Saya justru memimpikan kampus seni itu harus ada kegiatan yang orang bisa ngelihat langsung. Dan Pak Dwi cukup optimis ya ketika nanti saya berhasil memimpin menjadi rektor, merealisasi semuanya itu tadi. Karena sebenarnya kerinduan mahasiswa itu kan itu. Mahasiswa itu rindu untuk bekerja di kampus. Mereka bisa berinteraksi secara kultural, secara teknis. Lalu kalau mereka itu kumpul bersama-sama bekerja, itu akan saling memicu. Saling memicu. Nah, ini saya memimpikan begitu. Jadi dulu ketika di Asri, di Suradingratan, di Kuningan sana kan orang mesti ngeliat masuk ke kampus tuh ada orang latihan tari, melihat ada orang latihan musik, ada bunyi. Masuk ke Gampingan ada orang matung, menatah. Nah itu ini yang saya impikan muncul kembali ya. Saya pengen. Jadi semacam kayak kantong-kantong seni di luar kampus gitu maksudnya? Enggak, jadi studio itu diaktifkan kembali. Ada vibrasi yang hidup di situ, vibrasi seni, vibrasi kreativitas, sehingga orang masuk ke kampus tuh, saya kepengen join, saya ingin bergabung. Gimana Mas Rindu? Anda kan sebagai salah satu juga pemilik art space di Jogja ini ya, ngelihat programnya Pak Dwi yang seperti ini cukup menyambut baik nggak itu? Artinya Anda sebagai mahasiswa kan kudune kan tanggap gitu loh. Ya, singkat kata tuh keren. Keren aja. Di samping kan kendala itu kan pasti ada ya. Dan sekarang ini yang diharapkan setelah kita melihat kalau ada kendalanya itu seperti apa itu Pak? Ya, yang pertama saya impikan ya. Itu pemilihan berjalan dalam asas yang terbuka, adil, ya? jujur ya. Kemudian kan bisa dilihat metriknya dari kualifikasi akademik, lalu aktivitas di dalam dan di luar. Kemudian juga jangan lupa suara grassroots itu suara dosen-dosen itu bukan suara yang abstrak, tetapi suara yang betul-betul merupakan aspirasi mereka. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para pemilik suara di atas. Perlu diperhatikan. Ya, kalau tidak ya udah. Itu mewakili siapa senat itu? Karena saya dengar kan Anda concern juga terhadap karyawan dan mahasiswa ini. Iya, kalau saya sih lebih senang kalau dalam pemilihan ini suara pegawai administrasi dilibatkan dan juga suara perwakilan mahasiswa juga diambil. Karena apa? Kan rektor itu kan bukan cuma mengurusi tenaga edukatif, tapi kan juga ada komponen lain, para tenaga kependidikan. Mahasiswa, perwakilan mahasiswa ini perlu diwadahi walaupun mungkin suaranya tidak sebanyak suara dosen, tapi kan ini perlu diwadahi. Meskipun sekarang sampai detik ini masih suara dosen ya yang tidak ada. Padahal
di lembaga layanan itu sudah dilaksanakan dengan mengindahkan juga suara dari tenaga administratif dan perwakilan mahasiswa. Mas itu ada harapan Mas terhadap Mas Dwi Marianto nanti ketika sudah secara real memang jadi rektor ISI? Ya, harapannya ISI bisa lebih bagus lagi, lebih keren lagi dan maju dalam skup yang besar internasional. Itu aja harapan saya. Ya, meskipun beranjak dari Jogja ya. Ya, karena saya lihat teman-teman kemampuannya itu cukup gitu loh untuk bertarung ke internasional. Cuman kesempatan terus ya itu link tadi belum terbentuk itu aja. Kadang support kurang gitu. Ya. Nah pemirsa, ini tentu saja sebuah pembelajaran yang patut kita acungi jempol terhadap demokrasi yang ada di ISI yang sekarang sedang berlangsung. Dan kali ini kita menghadirkan seorang kandidat yang cukup kuat, yang sebetulnya sudah sejak pilihan yang lalu beliau ini juga punya suara yang cukup banyak, yaitu Profesor Dr. M. Dwi Marianto. Akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. RBTV Asli Jogja, sampai jumpa.